Khususnya Anda yang percaya kepada Sang Mesias itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Ada pembacaan yang saya akan sampaikan buat Anda. Dua keyakinan yaitu Yudaisme dan kekristenan sama-sama membaca ayat ini, tetapi tafsirannya berbeda. Yesaya pasal yang ke-52 dan pasal yang ke-53. Dua pasal ini nubuatan terhadap Sang Mesias. Rabi-rabi Yahudi menolak terkait dengan Sang Mesias. Topik kali ini betul-betul bisa menguras pikiran Anda. Ya, kenapa saya katakan ini bisa menguras pikiran Anda? Khususnya Anda yang eh, percaya kepada Sang Mesias itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Kenapa saya katakan ini? Karena ada pembacaan yang saya akan sampaikan buat Anda. Pembacaan ini menarik untuk kita pahami bersama. Jadi dua keyakinan yaitu Yudaisme dan kekristenan sama-sama membaca ayat ini, ya. Mereka memahami, membaca, tetapi tafsirannya berbeda. Ya, tafsiran berbeda. Pasal ini, ya, kitab ini dibaca oleh dua keyakinan, ya, Abraham, yaitu kekristenan dan Yudaisme sama-sama membaca, tetapi tafsirannya berbeda. Ya, saya kurang tahu kenapa eh, rabi-rabi Yahudi, ya, abad sekarang ini, ya, khususnya abad sekarang ini, ya, tidak memahami dengan benar ayat ini ditujukan kepada siapa. Tetapi ingat, pada zaman dahulu, pada zaman eh, Kristus, ya, pada zaman Yesus dulu 2000 tahun yang lalu, rabi-rabi Yudaisme, orang-orang Yahudi dulu, ya, ini terus membacakan pasal-pasal ini di dalam pembacaan Alkitab. Nah, kitab yang akan kita sama-sama belajar yaitu kitab Nabi Yesaya. Ya, mungkin Anda kaget, Nabi Yesaya. Jadi Yesaya pasal yang ke-52 dan pasal yang ke-53. Dua pasal ini sebenarnya, ya, ini dijanjikan nubuatan terhadap Sang Mesias. Tetapi di satu pihak, orang-orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi, ini menolak terkait dengan Sang Mesias. Ya, kalau pasal 52, mereka percaya itu Sang Mesias. Ketika masuk ke pasal 53, mereka agak bingung. Kenapa saya katakan mereka bingung? Karena ada yang sangat kontradiksi. Kontradiksi ini adalah di satu pihak Sang Mesias adalah raja yang menyelamatkan, tetapi di satu pihak dia adalah sosok yang menderita. Ini yang tidak diterima oleh rabi-rabi Yahudi masa kini. Bahkan sebenarnya rabi-rabi Yahudi zaman dulu ketika zaman Yesus mereka membacakan itu. Tetapi mereka terjadi polemik, ya. Kenapa polemik? Ya, mereka mengharapkan sosok Mesias adalah sosok yang dapat mengalahkan segala musuh-musuhnya. Nah, kita akan coba lihat, ya, di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-52. Oke, coba kalau kita baca, Anda buka sekarang ini, mungkin Anda buka pasal yang ke-52. Ayat yang pertama dengan topik Tuhan menyelamatkan Sion. Ini adalah janji nubuatan yang disampaikan Yesaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan Sion. Siapa Sion itu? Ya, Israel. Dari mana mereka tahu bahwa Tuhan menyelamatkan Sion? Ini adalah janji daripada Tuhan sendiri melalui nubuatan Nabi Yesaya.
Kalau orang-orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi yang jam masa lalu ya, zaman Yesus sampai saat ini, mereka masih percaya bahwa nubuatan ini ditujukan kepada orang-orang Israel buangan, orang-orang Yahudi yang dibuang ke Babylon, ya, Babilonia, yang dibawa oleh Nebukadnezar lalu kembali lagi ke Yerusalem. Inilah nubuatan yang diyakini oleh rabi-rabi Yahudi, bahwa apa yang ditulis oleh Yesaya ini menunjuk kepada siapa? Kepada orang-orang Israel yang akan kembali dari pembuangan, yaitu Tuhan menyelamatkan Sion. Jika Anda baca dari ayat 1 sampai dengan yang ya ini saya akan tunjukkan, coba Anda bisa membuka Alkitab bersama-sama dengan saya. Ayat yang ke-12. Yesaya 52 ayat 1 sampai dengan yang ke-12 itu janji keselamatan bagi Sion. Dan ini menurut rabi-rabi Yahudi, ini adalah pemulangan bangsa Israel dari tanah buangan menuju ke Yerusalem. Tetapi kekristenan melihat ini adalah nubuatan nanti janji keselamatan umat Israel, ya, datangnya Sang Mesias. Ya. Ini bukan terkait dengan kepulangan umat Israel dari tanah Babilonia menuju Yerusalem. Mereka 70 tahun dijajah. 70 tahun mereka ada di daerah ya Babilonia ya, di sekitar Irak pada waktu itu. Dan pada saat Kores Agung berkuasa dan merebut daerah itu, maka mereka dikembalikan. Lalu ketika mereka baca ini, mereka mengimani apa? Bahwa inilah janji Tuhan yang mengembalikan mereka keluar dari Babilonia menuju ke Yerusalem. Tetapi ketika muncul di ayat yang ke-13 dari pasal 52 dengan topik hamba yang menderita, mereka masih bisa membaca sampai dengan akhir pasal yang ke-15. Ya, jadi kalau pasal yang ke-13 saya akan bacakan buat Anda. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Rabi-rabi Yahudi kuno bahkan saat ini masih mempercayai ini adalah umat Israel, sosok umat Israel. Tapi apakah itu benar yang dimaksud adalah umat Israel yang ada di pembuangan? Kalau kita baca lagi ini, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Apakah ini memang kumpulan dari umat Israel atau seseorang ya, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Ya, kekristenan saya mengimani ini adalah seorang, inilah Sang Mesias. Tapi orang-orang Israel, rabi-rabi Yahudi kuno tidak menafsirkan ini sebagai seorang seorang atau Sang Mesias. Tidak, mereka tidak memahami ini sebagai Sang Mesias. Ya, jadi seperti itu. Lalu ketika Yesaya 52 selesai sampai di pasal yang
Yesaya 52 sampai ayat yang ke-15, maka kita lompat ke pasal yang ke-53. Ya, pasal yang ke-53 ini bagi rabi-rabi Yahudi ini terjadi problem dalam penafsiran. Kenapa saya katakan problem penafsiran? Dan ketika rabi-rabi Yahudi membacakan pasal 53 ini dalam tradisi-tradisi pembacaan ayat Alkitab di sinagog, maka terjadi perbedaan penafsiran bagi mereka sendiri. Dan sehingga terjadi masalah-masalah yang terjadi ketika itu dibacakan dan mereka menafsirkan ini kepada siapa? Umat Israel yang kepada Sang Mesias yang menderita. Karena mereka tidak menginginkan Sang Mesias itu adalah seseorang yang lemah. Mereka menginginkan Sang Mesias itu adalah seseorang yang betul-betul kuat. Ya, memang ini ditujukan juga beberapa rabi Yahudi menunjuk ayat-ayat ini kepada Sang Mesias. Tapi terjadi polemik di dalam keyakinan mereka. Polemik di dalam mereka sendiri. Nah, sehingga pasal yang ke-53 ini dilompat. Ya, sekali lagi saya katakan pasal 53 ini tidak dibacakan dalam tradisi pembacaan ayat-ayat Alkitab di sinagog, sebab pasal 53 ini tidak terjadi permasalahan penafsiran bagi mereka bahwa Mesias yang menderita. Ya, kalau saya bacakan pasal 53 ini, ya pasal 53 ini ada lumayan banyak ya. Ada 12 ayat ya teman-teman ya. Ini yang tidak dibacakan, tetapi saya akan bacakan buat Anda. Anda bersyukur ya. Anda dan saya mempunyai iman kepada Yesus yang adalah Sang Mesias. Telah dikenapi di dalam pasal 53 kitab Yesaya. Tetapi orang-orang Yahudi pada rabi-rabi Yahudi tidak membacakan ini karena terjadi benturan di dalam penafsiran mereka. Ayat 1 dari pasal 53, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ya, ini menjadi problem bagi rabi-rabi Yahudi pada waktu itu ya. Karena ini menjadi hal yang sangat-sangat dilema, terjadi benturan ketika sosok Sang Mesias yang adalah agung, berkuasa, ya, tanpa tanding, raja kekal itu harus menderita. Ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itulah Sang Mesias yang diyakini oleh orang Kristen. Dia menderita, dia mati. Tetapi orang-orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi, dia tidak sanggup membaca ini.
Mereka mungkin juga punya perasaan seperti itu. Bahwa, oh ini benar Sang Mesias. Tapi mereka tidak sanggup sehingga dia melompat dari ayat 52, pasal 52 melompat ke pasal 54. Ini yang dikatakan ketidakjujuran dalam menafsir, dalam memahami konteks. Saya katakan bahwa inilah ketidakjujuran dalam memahami konteks Alkitab. Sama-sama memahami bahwa itulah Sang Mesias. Tapi mereka, Rabi-Rabi Yahudi, mau menolak itu. Ya Yesus katakan kepada mereka, mereka ya berbaju putih tetapi di dalamnya seperti kuburan. Ya itu, Yesus sudah mengatakan itu. Ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpa kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting mulutnya. Ia tidak membuka mulutnya sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sesungguhnya ia terputus dari negeri orang-orang mati, artinya dia mati, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Ya, inilah yang susah ya orang Rabi-Rabi Yahudi menerimanya. Susah mereka. Inilah Mesias dan mereka tidak mau Mesias yang seperti ini. Kan ketidakjujuran dalam menafsir. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan diri sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya umur akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, aku akan membenarkan orang yang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak sekalipun menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jadi teman-temanku, ini menjadi problem yang sungguh luar biasa. Problem ini yang betul-betul bukan kepada saya dan saudara sebagai orang-orang Kristen, tetapi problem ini berada ya kepada mereka rabi-rabi Yahudi, bahkan orang-orang Yahudi sampai saat ini. Mereka tidak sanggup menerima pasal 53 ini yang sangat ekstrim. Ya, inilah ketidakjujuran dalam menafsir. Ya, sebenarnya kekristenan yang Yudaisme mestinya jika sama penafsirannya, ya kita adalah satu keyakinan. Yahudi dan Kristen menjadi satu keyakinan. Percaya kepada Yesus itulah ya Sang Mesias. Saya berharap ke depan seperti itu. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan pesan kepada saudara-saudaraku keyakinan Yudaisme di mana saja. Mungkin ada di Indonesia. Ya, jujurlah dalam menafsir Yesaya pasal 53. Anda harus jujur. Anda harus membuang keegoisanmu. Ya, Anda harus membuang. Dan jangan lagi Anda menutup diri akan keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus, Sang Mesias itu. Kiranya Anda bisa memahami ini.
Tuhan Yesus berkati. Amin.